Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin, was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamati. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan kita pada malam hari ini. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan penuh rasa syukur. Semoga dengan rasa syukur kita itu harapannya Allah Subhanahu wa taala nanti akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditambahkan nikmatnya. Tetapi kalau misalkan kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, justru akan menambah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur Bapak Ibu sekalian. Dalam bersyukur dalam artian kalau misalkan kita bersyukur dengan keadaan yang seperti ini, kemudian kita dalam posisi sedang dalam kajian ilmu, kita bersyukur bukan hanya secara fisiknya saja, tetapi mungkin secara batinnya. Barokahnya bertambah, ilmunya bertambah, pemahamannya bertambah, tidak hanya kesehatannya saja, tidak hanya secara fisiknya saja. Maka Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, karena yang paling penting Bapak Ibu, ketika kita menyadari akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, ternyata a'dhamun nikmah itu apa sih Bapak Ibu? Iman. Nikmat terbesar itu adalah iman. Yang perlu kita sadari Bapak Ibu sekalian, karena nikmatnya itu tidak hanya kita nikmati di dunia, tetapi juga sampai nanti di akhirat. Di dunia, nikmat iman itu apa Bapak Ibu sekalian? Loh, kalau misalkan kita kan sering ya Bapak Ibu diberikan nasihat, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu kan menjaga perintah kita laksanakan, kalau larangan kita hindari. Supaya apa takwa itu? Supaya imannya tambah. Lah, imannya bertambah itu Bapak Ibu, tandanya itu dengan apa? Tandanya itu adalah dengan hadirnya ketenangan di dalam hati kita. Ada sakinah. Sakinah itu tenang. Bukan berarti kalau hidupnya nggak ada masalah. Orang beriman bukan berarti hidupnya tidak ada masalah. Banyak ya Bapak Ibu. Banyak. Saya yakin juga banyak. Nah, apalagi panjenengan mungkin lebih banyak daripada saya, bisa jadi nggih Bapak Ibu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berjanji, ketika ada seseorang yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Allah akan menolong, Allah akan memberikan kemudahan dan lain sebagainya. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan kita punya masalah, punya hutang Bapak Ibu, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hutangnya beres? Tidak. Harus dibayar dulu baru
beres. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah kita untuk membayar atau melaksanakan hutang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian kita juga bersolawat kepada junjungan kita, Nabi agung kita, suri tauladan kita, manusia terbaik sampai akhir zaman, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan hadirnya kita pada malam hari ini termasuk menjadi ikhtiar kita Bapak Ibu dalam menunjukkan cinta kita kepada beliau, dan dengan hadirnya kita di dalam majelis ini semoga menambah kecintaan kita juga kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita Bapak Ibu, karena kajian itu kan sifatnya seumur hidup ya Bapak Ibu. Seumur hidup kajian ilmu itu akan terus ada dan terus wajib untuk kita semuanya. Hatta bahkan bagi seorang yang ngapunten, mungkin sudah sepuh, mungkin sudah banyak ilmunya, untuk upgrade diri itu masih tetap harus wajib, dan menambah pemahaman terhadap syariat Islam itu tetap wajib Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita melanjutkan di dalam hadis nomor 316 nggih, 316. Nggih. Di dalam hadis nomor 316 di dalam babul li'an, yaitu orang yang suka melaknat Bapak Ibu. An Abi Darda qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal la'anin la yakununa yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Sesungguhnya orang yang suka melaknat itu Bapak Ibu tidak akan menjadi pemberi syafaat, juga tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat nanti. Tidak menjadi orang yang memberikan syafaat dan tidak menjadi saksi di hari kiamat nanti Bapak Ibu. Bukan termasuk golongan syuhada, orang yang bersaksi, bukan juga termasuk golongan yang memberikan syafaat. Oke. Nah, Bapak Ibu, kemudian di dalam hadis selanjutnya, ini saya selanjutkan dulu nggih, karena babnya sama dan yang dibicarakan sama Bapak Ibu. An Abi Hurairah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi lisiddiqi ayyakuna la'anan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak patut bagi seorang yang siddiq itu menjadi seorang pelaknat. Nah, kemudian ada satu hadis lagi yang sama. An Hudzaifah qala ma tala'ana qaumun qattun illa haqqa 'alaihimul la'nah. Tidaklah suatu kaum saling melaknat kecuali mereka berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya sama semua Bapak Ibu. Kita dilarang untuk melaknat. Melaknat itu bagaimana Bapak Ibu? Melaknat itu mendoakan keburukan. Semoga Allah memberimu masalah, semoga Allah menjelekkan kamu, semoga Allah membinasakan dan lain sebagainya. Itu yang namanya melaknat. Di dalam kitab Adabul Mufrad sebelumnya, di hadis bab sebelumnya Bapak Ibu, kita pernah membahas bahwa ada seseorang yang berbicara kepada Rasulullah SAW, mengadu, ya Rasulullah, dia itu orang yang zolim. Ada orang yang zolim, tetangga yang zolim. Apakah boleh saya mendoakan keburukan untuk dia? Melaknat itu kan mendoakan keburukan. Maka Rasulullah SAW mengatakan boleh. Itu hak kita, sah-sah saja Bapak Ibu. Tetapi yang jadi masalahnya adalah, misal Bapak Ibu sekalian, ada seseorang yang mungkin berhutang kepada kita, diundur-undur. Kan kalau misalkan hutang tidak segera dibayar itu kan termasuk sebuah kezoliman ketika dia tidak mau membayar. Tapi kalau memang tidak mampu, itu bukan zolim namanya. Karena memang tidak mampu. Ya. Kita kembali lagi. Jadi ketika ada seseorang yang berhutang kepada kita dan diundur terus sampai menzolimi kita,
hak kita tidak dikembalikan, maka bolehkah itu untuk mendoakan keburukan? Boleh. Tapi Bapak Ibu, masalahnya adalah ketika sudah mendoakan, kan doa orang yang madlumin, orang yang dizolimi itu dikabulkan. Tetapi masalahnya ketika sudah dikabulkan, selesai. Mungkin didoakan keburukan tapi hutangnya tidak selesai. Coba misalkan ketika kita doakan, maka ada opsi lain, ada pilihan lain Bapak Ibu, yaitu mendoakan kebaikan. Kita doakan semoga dapat hidayah, semoga dapat rahmatnya Allah, semoga dapat barokahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita doakan kebaikan, akhirnya dia mendapatkan hidayah, dia sadar, kemudian dia mau dan bisa untuk membayar hutangnya, selesai Bapak Ibu. Kita dapat pahala dan kita dapat hak kita kembali. Itu. Maka Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang pertama tadi, innal la'anin la yakunu yaumal qiyamati syuhada wala syufa'a. Di dalam Al-Qur'an, orang beriman itu Bapak Ibu ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan orang yang beriman di dalam Al-Quran. Yang pertama itu adalah minan nabiyyin. Jadi di antara golongan para nabi. Para nabi. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu para nabi itu disebutkan jumlahnya itu bisa sampai ratusan ribu. Ratusan ribu Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin yang kita fahami atau yang kita sering baca itu cuma 25 nabi, yang sampai kepada kita. Di luar 25 nabi apakah ada Bapak Ibu? Ada. Panjenengan mungkin sering membaca, ada namanya Nabi Khidir, ya kan? Di dalam Al-Qur'an. Apakah termasuk 25 nabi dan rasul? Enggak. Di luar itu ternyata masih ada. Nah, apalagi ketika kita membaca kisah-kisah Israiliyat. Ketika di dalam tafsir para ulama yang mencantumkan kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat itu adalah yang riwayatnya itu dari para ulamanya Bani Israel. Dan itu banyak sekali para nabi di situ Bapak Ibu sekalian. Bahkan para ulama sendiri itu memperdebatkan salah satunya, yaitu Luqmanul Hakim, yang namanya itu ada di dalam Al-Quran sebagai surah Luqman. Apakah beliau hanya orang soleh saja atau sampai kepada derajat kenabian? Sebagian mufassir itu mengatakan beliau adalah seorang nabi. Sebagian mufassir mengatakan beliau bukan seorang nabi, tapi orang yang soleh, seorang waliullah. Bahkan sampai namanya dicatatkan di dalam Al-Quran. Itu para nabi dan rasul. Kita otomatis ya Bapak Ibu tidak bisa mencapai derajat ini ya. Kalau misalkan ada yang tiba-tiba datang, saya ini nabi, masya Allah ini luar biasa ini kalau di sini. Tidak ada kita yang bisa sampai derajat itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita bisa mengejar 3 derajat yang lain. Minan nabiyyin was-siddiqin, yaitu orang yang jujur, orang yang benar, orang yang membenarkan. Kan ada seorang sahabat namanya Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dinamakan As-Siddiq? Karena beliau adalah orang pertama ya yang membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Isra Mi'raj. Nah, kalau Isra Mi'raj itu kan kita sering baca ya Bapak Ibu, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jenengan kalau misalkan sudah pernah ke sana kira-kira berapa jam Bapak Ibu kalau naik pesawat? Mungkin lama ya, berjam-jam ya. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan perjalanan dan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha dan balik lagi, PP pulang pergi, itu terjadi dalam waktu 1 malam. Maka orang-orang Quraisy, wah ini gila ini. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak berkata demikian. Shadaqta. Abu Bakar As-Siddiq membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang termasuk ke dalam derajat as-siddiqin, orang-orang yang jujur imannya, orang-orang yang membenarkan, termasuk orang yang benar, itu salah satu cirinya adalah terhindar dari sifat suka melaknat atau menjauhkan diri dari berdoa keburukan kepada orang lain. Nah,
Jadi menjaga lisan itu salah satu ciri kalau misalkan kita mau ke derajat tertinggi setelah derajatnya para nabi. Minan nabiyina was-siddiqin. Ya, siddiqin. Otomatis Bapak Ibu, 4 derajat ini insya Allah semuanya itu masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus, surga yang tertinggi. Siddiqin. Yang selanjutnya adalah syuhada. Syuhada itu apa Bapak Ibu? Syuhada itu adalah orang yang bersaksi artinya. Tetapi pengertiannya itu Bapak Ibu sekalian, yaitu orang yang salah satunya adalah beliau meninggal dalam keadaan mati syahid, dalam keadaan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan menyerahkan seluruh harta, seluruh jiwa, seluruh tubuhnya itu untuk membela agama Islam. Nah, syuhada, mati syahid Bapak Ibu itu ternyata banyak. Ternyata banyak. Tidak hanya ketika dalam medan perang saja, tetapi orang yang tenggelam, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perutnya dan lain sebagainya, itu juga termasuk orang yang mati syahid. Mungkin kapan-kapan kita bahas Bapak Ibu. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada, dan yang terakhir adalah sholihin, orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah orang yang mudah untuk melaksanakan amal soleh, amal ibadah. Mudah Bapak Ibu sekalian. Maka salah satunya Bapak Ibu, ketika kita menghadiri majelis taklim, fungsinya itu adalah meningkatkan iman kita supaya kita itu seperti dicas lagi, dicharger lagi imannya. Dan yang kedua itu adalah menambah semangat. Coba kalau misalkan kita berjamaah, amal soleh itu lebih mudah Bapak Ibu. Kalau berjamaah, amal soleh lebih mudah. Tapi kalau misalkan kita sendirian, kadangkala amal soleh itu terasa lebih berat. Makanya salah satu ijtihad dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau beristihad bahwa kalau misalkan sholat tarawih itu dijadikan berjamaah. Kenapa? Karena pada waktu itu para sahabat itu sudah mulai tercerai-berai. Ada yang sholat di masjid, ada yang sholat di rumah, ada yang sholat dan ada yang tidak. Loh, ini sahabat loh Bapak Ibu, ada yang sholat dan ada yang tidak. Tetapi kemudian sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian dikumpulkan, kita sholat berjamaah bersama-sama. Nah, ternyata itu manfaatnya itu lebih besar Bapak Ibu sekalian. Itu jadi ada 4 golongan. Semoga Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, kita termasuk di antara 4 golongan ini, walaupun golongan yang paling rendah, termasuk orang-orang yang soleh, tetapi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang soleh pun itu juga termasuk penghuni surga Firdaus, surga yang paling tinggi Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam bab selanjutnya Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, babun man la'ana 'abdahu fa'tiqahu, yaitu orang yang melaknat budaknya lalu kemudian dimerdekakan. Nah, ini menarik Bapak Ibu sekalian. An Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Abu Bakrin, bahwasanya Abu Bakar ayahnya ini, la'ana ba'dha raqiqihi, melaknat sebagian dari budaknya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abu Bakr, wahai Abu Bakar, al-la'anun was-saddiqun, al-la'anun was-saddiqun, sesungguhnya orang-orang yang melaknat dan orang-orang yang termasuk siddiqin, kulla wa rabbal Ka'bah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampai bersumpah, kulla wa rabbal Ka'bah, demi Rabb Rabb pemilik Ka'bah. Marrataini aw salasan, diulang oleh Rasulullah SAW 2 kali atau 3 kali. Jadi Rasulullah mengabarkan tidak akan pernah menjadi satu
derajat orang yang sidik dan juga orang yang suka melaknat. Kalau orangnya sidik pasti tidak akan pernah melaknat, dan orang yang suka melaknat tidak bisa masuk ke dalam derajat orang-orang yang sidik. Maka Abu Bakar itu saking takutnya, Bapak Ibu, dikabarkan seperti itu oleh Rasulullah, "Wahai Abu Bakar, orang yang sodik, orang yang sidik itu tidak akan pernah mengucapkan laknat kepada orang lain." Maka saking takutnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa'taqa Abu Bakrin yauma'id, pada waktu itu juga, pada hari itu juga kemudian memerdekakan ba'da raqiqihi, sebagian dari budaknya tadi. Summa ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala la a'udzu. Kemudian datang kepada Rasulullah SAW, terus kemudian lapor, "Ya Rasulullah, saya tidak akan mengulanginya lagi." Karena saking khawatirnya, Bapak Ibu. Nah, ini istimewanya para sahabat. Ternyata Bapak Ibu, para sahabat itu manusiawi, pernah melakukan kesalahan, sama seperti kita. Istimewanya adalah ketika mendapatkan nasihat, ketika sudah tahu oh ini salah, kemudian langsung bersegera untuk melakukan kebaikan. Kira-kira kebaikan apa yang bisa menutup dosa tadi? Kalau Abu Bakar itu sampai menyakiti orang lain dengan laknatnya tadi, sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang yang sodik, orang yang sidik itu tidak akan menjadi orang yang pelaknat, dan sebaliknya, orang yang suka melaknat, orang yang suka mendoakan keburukan tidak akan pernah masuk ke dalam tingkatan orang yang sidik. Abu Bakar saking takutnya terus mikir, kira-kira amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dosa ini dihapuskan. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq itu memerdekakan budaknya sebagian. Nah, ini juga menjadi tanda ya Bapak Ibu, menjadi sebuah poin bagi kita ketika kita melakukan kesalahan, entah itu sengaja atau tidak sengaja Bapak Ibu, maka kita bersegera untuk melakukan kebaikan dengan harapan kebaikan itu bisa menutup dari keburukan yang kita lakukan, supaya dosa itu segera terhapus dan kita mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, babul tala'in bila'natillah wa yaghdabullah wa binnar. Bab saling melaknat dengan laknat Allah, kemurkaan Allah dan dengan api neraka. Jadi melaknatnya itu dengan saling melaknat dengan laknat Allah, dengan kemurkaan Allah dan dengan api neraka. An Samurah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatala'anu bila'natillah wala bighadabillah wala binnar. Dari Samurah, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah, jangan pula dengan kemurkaan Allah, dan jangan dengan api neraka. Artinya Bapak Ibu sekalian, orang yang saling melaknat, orang yang kemudian mengatakan semoga Allah murka kepadamu, dan orang yang mengatakan semoga kamu masuk api neraka, itu termasuk laknat yang besar. Jadi laknat saja itu sudah dosanya besar, apalagi dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itu dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam bab selanjutnya, bab tentang la'anal kafir, melaknat orang yang kafir. An Abi Hurairah qala qila, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullaha 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah untuk kebinasaan orang-orang musyrik. Qala inni lam ub'as la'anan walakin bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus untuk menjadi seorang tukang laknat, dan aku diutus untuk menebar kasih sayang. Jadi Rasulullah dimintai oleh para sahabat, ya Rasulullah, orang-orang musyrik ini sudah keterlaluan
maka doakanlah kebinasaan untuk mereka. Maka Rasulullah kemudian mengucapkan, aku tidak diutus untuk menebar laknat, tetapi aku diutus untuk menebar kasih sayang. Kira-kira Bapak Ibu, kalau Rasulullah mendoakan mereka untuk binasa, selesai enggak? Selesai. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak demikian. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika itu ketika ke Taif Bapak Ibu, sampai dihujani kotoran, dilempari batu, sampai berdarah dahinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril sampai menawari, ya Rasulullah, seandainya engkau sudah menyetujui, akan aku lemparkan gunung Uhud ini kepada mereka. Jadi malaikat Jibril itu sampai mau melemparkan gunung kepada mereka. Saking jengkelnya perlakuan mereka kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak. Semoga Allah merahmati mereka. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, sehingga di antara mereka itu ada orang-orang yang nanti memperjuangkan Islam. Maka ternyata setelah sekian waktu, sekian dekade Bapak Ibu sekalian, kemudian muncullah orang-orang yang hebat dari Bani Saqif. Mereka menjadi seorang ulama, menjadi seorang mujahid di jalan Islam, kemudian memperjuangkan Islam. Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu adalah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita diminta untuk berdoa kebaikan, untuk mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan kepada orang yang kafir sekalipun, kepada orang-orang musyrik ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalam bab selanjutnya, babun namam, yaitu an-namam, yaitu pengadu domba. An-hammam kunna ma'a Hudzaifah, sesungguhnya kami bersama Hudzaifah radhiyallahu anhu. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, inna rajulan yarfa'ul hadisa ila Utsman. Ada seorang laki-laki yang mengadukan sebuah perkara kepada Utsman. Faqala Hudzaifah, maka kemudian Hudzaifah berkata, sami'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, la yadkhulul jannah al-qattat, yaitu tidak masuk ke dalam surga orang yang suka mengadu domba. Al-qattat, qattat itu orang yang suka mengadu domba. Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengadu domba itu adalah mengatakan yang tidak sesuai dengan faktanya kepada orang lain. Ketika ngobrol dengan kelompok satu, mengatakan bahwa kelompok itu berkata seperti ini dan lain sebagainya. Ketika di kelompok yang kedua, kemudian sebaliknya diadu domba, kok mereka bilangnya seperti ini dan lain sebagainya. Jadi dijelek-jelekan, maka itu termasuk ke dalam orang yang mengadu domba dan tidak akan masuk ke dalam surga. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa terhindar dari sifat adu domba. Nggih. Kemudian di dalam hadis selanjutnya, An Asma binti Yazid, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang yang paling baik di antara kalian? Qalu bala, tentu ya Rasulullah, mereka menjawab. Qala, kemudian berkata Rasulullah SAW, alladzina idza ru'u dzakarallah, yaitu orang-orang yang apabila mereka itu dilihat, mereka itu mengingatkan kepada Allah. Nah, kalau misalkan dilihat, mereka mengingatkan kepada Allah. Afala ukhbirukum bisyirarikum, kemudian Rasulullah berkata lagi, maukah aku kabarkan kepada kalian yang paling buruk?
Qalu bala, tentu ya Rasulullah. Qala al-masya'una bil namimah al-mufsiduna baina ahibbah al-baghuna al-biro al-anata, yaitu orang-orang yang berjalan ke sana kemari dengan namimah, orang yang pergi ke sana untuk mengadu domba, dan ke tempat lain itu mengatakan hal sebaliknya, yang membuat kerusakan di antara orang-orang yang keduanya tadi. Yang awalnya itu saling mencintai, saling menyayangi, tapi kemudian diadu domba agar tercerai-berai, dan hanya ingin membeberkan aib-aib orang yang tidak bersalah. Nah, itu termasuk orang yang paling buruk. Sebaliknya ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalkan orang yang paling baik itu, kalau misalkan dilihat itu mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enak kalau misalkan kita punya seorang tetangga, seorang sahabat, orang teman kantor itu seperti itu, enak sekali Bapak Ibu. Ketika lihat, dia itu sholat duhanya Masya Allah, dia itu sholat rawatibnya tidak pernah ketinggalan. Akhirnya kita merasa tergerak hati kita. Kemudian kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan yang sama. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang paling baik Bapak Ibu sekalian. Kalau misalkan baik itu kita diingatkan kebaikan, akhirnya kita menjadi semangat. Dan kalau misalkan Bapak Ibu, kalau misalkan ada keburukan, kita menjadi teringat, astagfirullahaladzim, jangan sampai kita menjadi seperti itu. Nah, kemudian di dalam bab selanjutnya, bab man sami'a bi fahishatin fa'afsyaha, orang yang mendengar kekejian lalu menyebarluaskan. Jadi dia itu mendengarkan sebuah berita yang buruk tetapi kemudian disebarkan. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, al-qailu al-fahishatu walladhi yashi'u biha fil ismi sawaun, orang yang mengucapkan perkataan yang keji dan orang yang menyebarluaskannya adalah sama di dalam dosa. Artinya, ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu yang buruk, yang keji, fitnah, kemudian ada orang yang menyebarluaskan lagi, maka dosanya itu sama. Dosanya itu sama Bapak Ibu sekalian. Maka kita harus hati-hati ketika kita mendapat berita sebuah keburukan, kita mendengar atau melihat sebuah keburukan, tidak perlu kita sebar luaskan. Cukup menjadi konsumsi kita saja. Jangan sampai orang lain itu mendengarnya dari kita, karena bisa jadi itu menjadi dosa bagi kita. Maka kita hindari Bapak Ibu, karena khawatirnya itu menjadi aib bagi orang lain, dan ketika aib itu diketahui oleh orang lain lagi, maka kita menjadi seseorang yang menyebarkan aib orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan aib. Itu menjadi dosa yang besar Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis selanjutnya juga sama Bapak Ibu. An Syubail bin Auf, dari Syubail bin Auf radhiyallahu anhu qala, kana yuqalu, telah dikatakan bahwa man sami'a bi fahishatin fa afshadaha fahuwa fiha kalladhi abdaha. Barang siapa ketika itu dia mengucapkan perkataan yang buruk, yang keji, lalu menyebarluaskannya, maka kedudukannya dalam keburukan tersebut sama dengan orang yang melakukan. Nah, sama dengan orang yang melakukan. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu. An Atha, dari Atha bahwasanya annahu kana yaron nakala, berpandangan bahwa an-nakala hukuman ala man asya'a, hukuman diberlakukan kepada orang yang menyebarluaskan. Dalam hal ini adalah zina, yaitu zina. Az-zina yaqulu asya'a al-fahisyah, karena zina itu adalah termasuk perbuatan yang keji. Salah satunya itu adalah zina ya Bapak Ibu.
Jadi kalau misalkan ada berita seperti itu, sebisa mungkin tidak perlu kita sebarkan. Tidak perlu kita sebarkan. Kalau bisa malah cukup diselesaikan saja. Nah, kecuali ketika kita mengadukan hal tersebut Bapak Ibu sekalian kepada orang yang berhak untuk menyelesaikan, misalkan pihak yang berwajib, maka kita melaporkan hal tersebut supaya tidak terulang lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian mati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bab selanjutnya, babul ayyab, yaitu tukang aib. An Abi Tihya, dari Abi Tihya Hukaim bin Sa'id, qala sami'tu Aliyan yaqulu, aku mendengar bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, la takunu ujalan mudabi'an budron fa inna min waraikum bala'un mubarrahan maklahan wa umuron mutamahilatan rudduha. Jangan kalian menjadi orang yang tergesa-gesa, yang suka menebar dan menyebarluaskan kekejian, karena sesungguhnya di belakang kalian ada rencana yang menyakitkan dan menyuramkan wajah, serta beberapa perkara yang fitnahnya berkelanjutan dan berlangsung lama. Dalam hal ini tuh maksudnya begini Bapak Ibu sekalian, ketika mendengar sebuah kabar yang buruk, jangan buru-buru kita sebarkan, tapi sebisa mungkin kita tutup aib tersebut. Kalau misalkan kita bisa menyelesaikan, maka kita selesaikan. Tetapi kalau misalkan tidak bisa kita selesaikan, kita dengan konsep amar ma'ruf nahi mungkar tetap kita laporkan kepada orang yang berhak untuk menyelesaikan, baru kemudian kita selesaikan, dan tidak perlu kita sebarkan. Jangan sampai kemudian kita hadir di majelis, kemudian selesai majelis kita kabarkan, kemarin ada orang yang melakukan perbuatan keji, ya, padahal itu belum tentu benar mungkin, atau mungkin itu sesuatu yang benar, tetapi tetap kita tidak boleh untuk menyebar luaskan, karena itu termasuk aib saudara kita Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu ada sebuah perkara yang boleh menjadi bahan bahan ghibah. Yang pernah saya baca, ada sebuah perkara yang boleh kita jadikan bahan ghibah. Maksudnya bahan ghibah itu apa? Bahan kita bicarakan satu sama lain. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu ketika sebuah kemaksiatan yang sudah dilakukan dan didakwahkan. Jadi saya ulangi lagi, ada sebuah kemaksiatan yang dilakukan dan sampai kemudian didakwahkan. Didakwahkan itu artinya disebarluaskan dan mengajak orang-orang yang lain untuk mengikuti kemaksiatan tersebut. Itu baru boleh kita saling bicarakan satu sama lain supaya kita bisa menghindari itu. Karena ini bukan termasuk aib lagi Bapak Ibu, karena dia menyebarluaskan kemaksiatan dan mengajak orang lain untuk bermaksiat. Paham nggih maksud saya nggih Bapak Ibu sekalian? Jadi contoh saja Bapak Ibu. Contoh. Hari ini Bapak Ibu sekalian, itu sudah menjamur di masyarakat kita itu yang namanya LGBT. Tahu LGBT nggih Bapak Ibu? Sejenis yang suka, tidak cuma suka, tetapi sampai melakukan hubungan sejenis. Bahkan Bapak Ibu sekalian, saya pernah mendampingi teman-teman komunitas di Surabaya, itu mereka lapor Bapak Ibu. Jadi ketika di Surabaya ada sebuah tempat yang menjadi lokalisasi mereka, dan itu mereka sampai mengajak orang lain untuk ikut gabung. Bahkan sampai di tahun 2025 kemarin, saya mendapatkan informasi Bapak Ibu dari teman-teman komunitas biker di sana. Mereka itu sampai menggerebek sebuah hotel yang isinya itu adalah orang-orang LGBT yang sedang pesta. Sampai seperti itu, ternyata sampai seperti itu masyarakat kita Bapak Ibu. Maka kita harus hati-hati ketika ada yang seperti ini. Ini kan bukan cuma aib, tetapi sampai menyebarkan, sampai mengajak
supaya menjadi kaumnya mereka, maka kita kabarkan kepada orang lain supaya menjadi pembatas, jangan sampai kita ikut-ikutan melakukan hal seperti itu. Maka kita harus hati-hati Bapak Ibu sekalian. Semoga keluarga kita, semoga anak-anak kita dilindungi dari perkara yang keji seperti itu. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian di dalam hadis selanjutnya Ani bin Abbas, satu lagi ya Bapak Ibu. Ani bin Abbas qala, "Idza aradta an tadhkura uyuba sahibaka, fadhkur uyuba nafsika." Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata, apabila engkau hendak membeberkan aib-aib saudaramu, maka ingatlah akan aib-aibmu sendiri. Maksudnya, kalau misalkan kita sedang ngobrol Bapak Ibu, kemudian kita mengabarkan keburukan orang lain, kita juga harus ingat dengan keburukan kita sendiri. Khawatir kalau misalkan keburukan kita juga disebarluaskan orang lain. Nah, kita sendiri saja tidak mau aibnya disebar, maka jangan sampai kita menyebarkan aib orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Bapak Ibu sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Mungkin bila ada salahnya saya maaf, karena tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus datang ke majelis ilmu. Semoga yang kita lakukan menjadi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, nun wal qawmi masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.